Kali ini saya akan memberikan dua video motivasi. Yang pertama yaitu skill stacking. Cara menggabungkan skill untuk nilai lebih besar dan karir gemilang. Dan yang kedua, cara jadi nomor satu di perusahaan dan cepat naik gaji. Bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, tergantung dari gaji dan performancemu sekali lagi. Dan perlu kamu ketahui, ada yang namanya skill stacking. Jadi skill stacking itu simpelnya adalah, kalau matematika itu adalah 1 tambah 1 sama dengan 2, skill stacking itu 1 tambah 1 sama dengan 5. Kenapa bisa jadi 5? Karena di antara 1 tambah 1 ini, itu ada tambah 1, tambah 1, tambah 1 yang kecil, yang orang nggak kelihatan itu, yang membuat nanti ini jadi 1 tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, jadinya 5. Maksudnya gimana? Misal gini, pada saat pertama kali kamu sekolah, kamu belajar ilmu matematika, oke? Mungkin bagi kamu, aku belajar aljabar ngapain sih? Aku belajar tambah kurang ngapain sih? Nggak kepake juga di pekerjaanku yang sekarang. Oke, mungkin pada saat kamu belajar ilmu yang sangat-sangat dasar itu, kamu masih nggak ngerti ini maksudnya gimana. Tapi begitu kamu semakin dewasa, kamu belajar satu skill baru lagi yang namanya pembukuan misalnya. Karena mau menghitung keuanganmu misalnya, pengeluaran sama pemasukanmu berapa. Pada saat kamu belajar tentang pembukuan ini, otomatis skill matematika kamu kepake lagi kan. Jadi bisa di stacking. Gak sampai di sana, ternyata setelah kamu udah menguasai ilmu pembukuan, kamu nambah lagi satu skill baru, adalah yaitu kamu belajar akuntansi misalnya. Kamu belajar tentang laporan keuangan, laba rugi, neraca, dan semua hal itu. Dan itu men-stack lagi di sana kan. Skillmu nambah, value-mu sekarang lebih besar lagi. Gak sampai di sana, kamu ngambil certified financial planner nih, sertifikasi. Kamu belajar lagi. Wah, value-mu makin nambah lagi. Setelah itu kamu belajar tentang pajak, asuransi, investasi, bahkan kamu belajar tentang akuisisi perusahaan-perusahaan atau merger dengan perusahaan-perusahaan besar misalnya. Dan inilah yang nanti akhirnya membawa kamu sampai bisa menjadi CFO atau Chief Financial Officer. Itu sudah jabatan tertinggi tuh, Chief kan. Nah, ini kan bermula dari satu skill, yaitu matematika, yang kamu anggap ini tuh sepele. Tapi ternyata kalau tanpa ilmu matematika ini, kamu nggak mungkin bisa menjadi CFO. Nah, untuk itu, jangan pernah meremehkan skill sekecil apapun pada saat kamu bekerja. Dan justru pada saat kamu kerja ini, kamu harus benar-benar menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Skillnya itu kamu belajar sebanyak-banyaknya. Kalau bisa, skill-skill yang memang lagi dicari oleh banyak orang, sehingga nanti pada akhir dari karirmu, kamu bisa menjadi seseorang yang punya value yang besar. Dan dari situlah nanti uang yang akan mengejar kamu. Nah, tapi sebenarnya pada saat kamu kerja ini, aku nggak mau kamu cuma ngejar duitnya doang. Karena sayang, ketika kamu kerja hanya buat duit, kamu akan di situ-situ aja hidupmu. Sedangkan aku tahu setelah kamu dapatkan 100 juta pertama, kamu mau dapatkan 1 M pertamamu, 2 M pertamamu, dan lebih. Untuk itu, pada saat kamu kerja, yang kamu harus pastikan adalah kamu harus bekerja untuk menjadi nomor 1 di perusahaanmu. Jadi begitu kamu kerja, kamu lihat siapa yang paling hebat di dalam perusahaanmu itu, leader-leadermu itu kayak gimana kerjanya, kamu kerja ekstra. Kamu kerja 3 kali lebih keras daripada mereka. Kamu keluarkan output atau hasil yang lebih luar biasa lagi daripada mereka. Kenapa? Karena saya percaya ketika atasanmu atau bosmu atau pemimpinmu melihat kamu yang begitu luar biasa dan bisa mengalahkan orang-orang senior di perusahaanmu, aku yakin posisimu itu nggak akan dibiarkan di bawah terus. Kenapa? Karena kalau kamu di bawah terus, pasti skillmu juga ya itu-itu aja. Tanggung jawabmu akan seputar itu-itu aja. Tapi ketika kamu diangkat naik jabatanmu sebagai leader, kamu akan belajar banyak skill-skill baru di sana. Misalnya skill komunikasi, skill memimpin, skill mengambil keputusan. Dan ini skill-skill ini yang akan sangat-sangat penting bagimu di masa depan ketika kamu mau scaling up dari 1 juta ke 1M, 1M ke 10M. Nah, untuk itu kamu harus bisa menjadi orang-orang di atas rata-rata sehingga bosmu bisa menarik kamu ke posisi-posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Dan pastinya ketika tanggung jawabmu lebih besar, gajimu ini juga akan naik. Ketika gajimu naik, otomatis kamu akan lebih cepat mendapatkan 100 juta pertama, bukan di 4 tahun.